Jadi apa itu teman-teman tentang diksi? Diksi kita bisa lihat seperti ini. Apa itu diksi? Orang selalu mengatakan bahwa diksi itu adalah pilihan kata atau kata yang dipilih kali ya. Diksi, setiap penulis maupun pembicara dalam menyampaikan buah pikiran, pendapat, dan pernyataan tentu akan memakai bahasa yang baik, tepat, dan benar. Sehingga karangan atau tutur tersebut menjadi bernilai dan berbobot. Artinya teman-teman, siapapun dalam kehidupannya kita dalam berkomunikasi maupun berinteraksi, kita harus menggunakan kata-kata yang tepat, kata-kata yang memiliki nilai nilai yang benar, memiliki nilai yang benar, supaya apakah setiap perkataan kita dinilai itu memiliki makna dan berbobot. Jadi diksi itu berhubungan dengan pengertian teknis dalam karang mengarang, tulis menulis, serta tutur sapa. Artinya diksi bisa digunakan dalam hal tulisan kita maupun dalam sapaan kita atau tutur lisan kita. Hal yang akan kita bahas di sini adalah ada pengertian tentang diksi, kemudian persyaratan diksi, ada ruang lingkup diksi, dan kesalahan diksi. Jadi diksi itu apa? Diksi adalah pilihan kata. Jadi kita memilih kata untuk memperoleh efek tertentu. Jadi kalau orang berbicara sudah pasti dia akan memilih kata supaya adanya efek tertentu yang dapat mempengaruhi orang lain, baik di dalam tulisannya maupun di dalam tuturnya, seperti itu. Itu menurut Harimurti Krida Laksana. Kemudian diksi juga pilihan kata yang digunakannya itu untuk menyampaikan gagasan, ungkapan yang tepat, atau gaya penyampaian kata yang lebih baik dalam situasi. Jadi kalau dalam situasi kita berbicara harus diperhatikan juga. Berbicara dengan dosen, kita akan memilih kata-kata yang memang kata-kata yang lebih formal. Tapi kalau ketika kita sedang ada di pasar, kita akan gunakan kata-kata yang memang sesuai dengan situasi yang ada di situ. Nah, ini berkaitan tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang sebelumnya sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa bahasa Indonesia yang baik itu adalah bahasa Indonesia yang dilihat dari situasi. Nah, berarti konsepnya adalah diksinya, katanya yang digunakan. Namun jika kata tersebut disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, maka digunakanlah bahasa Indonesia yang benar. Seperti itu. Kemudian diksi yang baik itu apa sih? Diksi yang baik itu adalah pilihan kata secara efektif dan tepat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan konteks. Jadi intinya konteks ini situasi, dengan siapa kita berbicara. Kita harus mampu menggunakan diksi itu dengan tepat. Nah, untuk memperoleh diksi yang tepat itu dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat dicapai apabila pilihan kata atau diksi diperhatikan dengan baik. Ada dua hal yang harus diperhatikan diksi tersebut, yaitu ketepatan dan kesesuaian. Jadi inti dari sebuah diksi itu adalah harus ada unsur ketepatan dan ada unsur kesesuaian. Itu yang menjadi sebuah syarat-syarat diksi yang baik. Ketepatan artinya adalah kata yang dipilih itu mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan. Ketika kita bilang lapar, kita bilang lapar. Jadi jelas maknanya. Kalau kita mengatakan pesawat terbang, ya jelas pesawat itu terbang, bukan pesawat itu melayang. Gitu. Turun ke bawah, kita tidak perlu lagi mengatakan ke bawah karena sudah turun. Yang namanya turun sudah pasti ke bawah. Itu adalah kata-kata yang tepat. Kemudian ada kesesuaian. Sesuai artinya adalah kecocokan antara kata-kata yang dipakai dengan keadaan pembacanya. Jadi ini melihat situasi tadi, ya. Kesesuaian melihat pada situasi. Kita harus menggunakan kata-kata yang sesuai. Padahal sebenarnya kata-kata yang digunakan itu tidak tepat gitu, tidak sesuai. Tetapi pada dasarnya orang lazim menggunakan kata-kata itu. Seperti halnya kita mengatakan selalu dengan kata dengan duit. Padahal kata yang baku, kata yang lebih tepat dan sesuai itu adalah uang, bukan duit. Tapi orang lebih cenderung menggunakan kata duit daripada uang. Seperti, ah malas gua nggak punya duit nih. Nah, kenapa dia tidak harus mengubah bahasanya dengan kata uang? Seperti itu. Ini syarat-syarat ketepatan diksi.
Syarat-syarat ketepatan diksi pertama membedakan denotasi, konotasi, bersinonim, mirip dengan ejaannya, hindari kata-kata ciptaan sendiri, waspada terhadap penggunaan asing, kata kerja yang menggunakan idiomatis, membedakan kata umum, kata khusus, memperhatikan perubahan makna yang biasa sudah terkenal, memperhatikan pilihan kata. Ini lingkup diksi dari syarat ketepatan diksi. Nanti saya jelaskan satu persatu. Syarat kesesuaian diksi ada jargon, ilmiah, slang, kata usang. Ini harus dihindari. Ya, kata slang itu harus dihindari. Kata-kata usang juga itu harus dihindari. Tapi ada kata-kata yang memang harus digunakan sebagai kata ilmiah sesuai dengan profesi kita. Pertama adalah kata denotasi dan konotasi. Untuk konotasi dan denotasi. Contoh di sini ada bunga membedakan denotasi. Denotasi itu makna yang sebenarnya ya. Kalau konotasi itu adalah sebuah perumpamaan. Contoh ada bunga edelweiss. Bunga edelweiss hanya tumbuh di tempat yang tinggi. Nah, dari kalimat itu memang mengatakan bunga edelweiss adalah memang bunga gitu. Namun jika di kalimat yang kedua, Sinta adalah bunga desa di kampungnya. Nah, bunga desa itu bukan lagi sebuah bunga yang kembang, melainkan adalah sebuah umpama untuk menandai orang yang paling cantik atau yang paling lembut atau yang paling menawan di suatu desa tersebut. Ini dari diksi. Kemudian yang kedua dari waspada terhadap penggunaan imbuhan asing. Ya, ini penggunaan asing juga kita harus waspada nih. Contoh nih, dilegalisir. Dilegalisir seharusnya legalisasi. Koordinir harusnya koordinasi. Jadi nanti teman-teman ketika ijazahnya mau diperpanjang jangan bilang legalisir, tapi legalisasi itu yang baku. Koordinasi seharusnya koordinir itu harusnya koordinasi. Jadi tolong dikoordinasikan, bukan tolong dikoordinir ke PJ, harusnya dikoordinasikan ke PJ. Kemudian membedakan kata penghubung yang berpasangan secara tepat. Nah, ini antara dengan, ini salah, yang benar antara dan, tidak melainkan, tidak tetapi, baik ataupun, baik maupun. Ini yang benar. Kemudian membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. Kata-kata yang bersinonim berarti kata-kata yang hampir mirip ejaannya. Contoh, siapa pengubah peraturan yang memberatkan pengusaha? Pengubah. Ya, pengubah. Kemudian di kalimat kedua, pembebasan biaya masuk untuk jenis barang tertentu adalah peubah peraturan yang selama ini memberatkan pengusaha. Jadi peubah dengan pengubah berbeda. Ini maknanya hampir maknanya sudah pasti berbeda, tapi ejanya hampir mirip gitu. Kemudian ketepatan diukur lagi dengan membedakan kata-kata yang mirip ejaannya lagi. Yang tadi kan hampir bersinonim ya, pengubah dengan pengubah itu bersinonim, agak mirip penyamaan katanya. Nah, kalau yang ini adalah ejaannya, tulisannya. Kalau tadi adalah maknanya, pengubah dengan peubah. Kalau ini ada berikutnya adalah ejaannya, mirip ejaan, jadi tulisannya yang agak mirip. Contoh, intensif dengan insentif. Intensif ya berarti kan pada jenjang waktu maknanya. Jika insentif lari kepada pendapatan. Karton, kartun, korporasi dengan koperasi. Jadi harus diperhatikan kembali. Kemudian tidak menafsirkan makna kata secara subjektif. Apa sih maksudnya? Jadi dalam memaknai sebuah hal itu jangan dalam satu kata saja yang kita maknai, tetapi kata-kata itu yang tadi yang bersinonim itu harus memiliki harus diketahui makna-maknanya sehingga kita mampu menggunakan kata itu dengan baik. Contoh, yang kita tahu adalah yang namanya modern itu adalah canggih. Jadi modern itu canggih. Modern itu terbaru atau mutakhir. Tapi canggih itu tidak selalu modern. Canggih bisa saja adalah banyak cakap, suka mengganggu, banyak mengetahui, bergaya intelektual. Itu canggih. Jadi, woi, mulutnya canggih sekali ya. Maksudnya adalah banyak kata gitu. Bukan berarti mulutnya terbuat dari edisi 2021 gitu. Bukan begitu maksudnya. Seperti itu. Nah, hal inilah yang disebut dengan jangan sampai menafsirkan makna kata secara subjektif. Jadi jangan memaknakan bahwa itu tuh canggih itu adalah selalu modern, seperti itu.
Kalau di alainya ember gitu kan. Ember itu yang tempat wadah, tapi orang sekarang menyatakan ember itu adalah ya tukang gosip gitu, seperti itu. Kemudian membedakan kata umum dan kata khusus ini gampang ya. Kata umumnya melihat, kata khususnya melotot, melirik, membelak dan sebagainya. Kemudian memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal. Jadi perhatikan perubahannya nih. Isu dalam bahasa Inggris berarti publikasi, isu. Tapi kalau isu dalam bahasa Indonesia itu berarti kabar yang tidak jelas asal usulnya, kabar angin atau desas-desus. Nah, ini isu ini sama-sama kata-kata yang makna tulisannya sama tapi maknanya yang berbeda. Yang sudah sering kita kenal seperti itu. Nah, berikutnya diksi diukur dengan yang kedua yaitu kesesuaian diksi. Artinya apa kesesuaian itu yang lazim digunakan oleh masyarakat. Nah, apa yang dilihat pertama adalah jargon. Jargon inilah kata atau frase khusus yang digunakan oleh kelompok orang-orang tertentu. Jadi kalau kelompok orang-orang tertentu sudah terbiasa menggunakan kata ini sehingga akhirnya familiar dan berkembang sehingga akhirnya dipakai kata itu. Contoh, inflasi. Inflasi kalau untuk orang-orang ekonomi mungkin sering akan sering terjadi kalau kita bicara mengenai harga ya. Kemudian sesama eh, para pemuda selalu bilang on the way dalam perjalanan. Kemudian di dalam sebuah angkatan laut atau angkatan udara atau militeran selalu menggunakan kata kapten itu dengan panggilannya cap. Oke, cap gitu. Terus kalau di bidang kedokteran bisa manggil dokter itu dok seperti itu. Atau di pendidikan adalah prof. Jadi kalau sudah manggil prof tidak perlu lagi memanggil bapak prof, enggak perlu. Cukup dengan prof saja. Nah, jadi jargonnya harus jelas di sini digunakannya gitu ya. Kata-kata ilmiah yang kedua, perhatikan situasi dan kondisi. Intinya adalah kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah itu adalah kata-kata yang digunakan secara ilmiah. Kali ini ada kata populer digunakan sebagai kata-kata yang memang sering digunakan atau pada umumnya orang menggunakan berdasarkan situasi dan kondisi. Contoh harmonis, harmonis sesuai ya, harmonis artinya sesuai. Fraksi, pecahan, ekstrinsik, aneh, argumen, bukti, konklusi, kesimpulan. Nah, kalau kita berbicara selaku mahasiswa nih kalian juga khususnya atau kita dalam masuk ke dalam dunia perkampusan, kita harus menggunakan kata-kata ilmiah dibanding kata-kata yang populer ketika kita berbicara dengan dosen maupun dengan teman sebaya kita. Kalau misalkan ada teman yang berpendapat seperti ini, dia minta buktinya gitu. Nah, kalau kita berbicara bukti, berarti kan kita berbicara mungkin di luar dari perkampusan tadi ya. Kalau kita sudah bicara argumen, maka gunakanlah kata-kata kita sudah menggunakan kata-kata ilmiah tersebut. Ada kata slang, teman-teman, di mana ragam bahasa ini tidak resmi ya. Slang ini tidak baku, sifatnya musiman. Musiman itu saat itu ramainya. Contoh anjir. Ya kan, anjir itu mungkin sekarang ini kita belum tahu ya. 10 tahun kemudian apakah kata anjirnya akan sering digunakan. Yang sudah pasti mungkin 10 tahun yang lalu anjir belum keluar gitu. Kepo, baper, bokap, gokil, cowok. Nah, kayaknya karena kepo, baper ini waktu waktu di zaman orang tua kita masih muda atau saat orang tua kita masih kecil pun kata ini belum belum populer seperti itu. Kemudian salah dan benar, perhatikan sesuai bagi harusnya sesuai dengan, bukan hanya melainkan juga, bukan hanya tidak hanya boleh. Tidak antara melainkan juga dengan tidak hanya. Kemudian teman-teman, di dalam penggunaan tadi kita sudah melihat kepada unsur ketepatan diksi dan kesesuaian diksi dalam hal menggunakan diksi. Jadi kalau kita menggunakan diksi itu harus memperhatikan dua hal tadi, ketepatan dan kesesuaian. Namun biasanya dalam fenomenanya manusia banyak sekali mengalami penyimpangan-penyimpangan yang tidak dalam hal bahasa. Contohnya adalah penyimpangan dari ketepatan dan penyimpangan dari kesesuaian atau yang kita sebut dengan kesalahan diksi. Kesalahan diksi dibagi menjadi dua, yaitu ketepatan dan kesesuaian. Ketepatan itu makna, gramatikal, kesesuaian ada sosial dan kata baku. Dari segi makna, kita bicara ketepatan dari segi makna.
kata yang tepat pada posisi kalimat. Jadi harus menggunakan kata itu harus tepat pada posisi kalimat. Contoh, tendanganku melambung di atas gawang. Nah ini yang namanya bola ditendang ke atas itu bukan melayang, bukan terbang. Wah, tendanganku melayang ke udara itu salah. Tendanganku terbang ke udara salah. Harusnya adalah melambung. Nah, cari kata-kata yang tepat untuk menandakan bahwa ini adalah kata yang memang tepat. Kemudian gunakan kata yang tepat itu di dalam hal gramatikal. Gramatikal dibagi tiga. Ada afiksasi, ada reduplikasi, dan ada kata majemuk. Reduplikasi artinya adalah kata ulang. Afiksasi artinya adalah imbuhan. Kata majemuk adalah dua kata yang ketika digabungkan menghasilkan makna yang baru. Contoh, kita dari afiksasi. Ibu beli bakso, harusnya membeli bakso. Karena ada afiksasi, ada melakukan kata kerja. Pohon-pohon itu tumbang diterjang badai. Kata ulang dari pohon-pohon harusnya adalah pepohonan. Orang tua, kata majemuk. Kalau kata orang tua itu tulisannya dipisah, orang spasi tua itu menandakan orang yang lebih tua. Ketika digabung orang tua, maka menjadi bapak ibu kandung kita. Itu sangat berbeda, teman-teman. Dari kesesuaian, yaitu kebakuan, gunakan kata yang baku daripada yang tidak baku. Apotik menjadi apotek, dan yang baku adalah apotek daripada apotik. Praktek menjadi praktik, praktik yang baku. Sosial, di mana pada prinsipnya orang sering menggunakan kata ini, pemakaian dalam masyarakat ini lazim digunakan di dalam masyarakat. Namun sebenarnya kata-kata itu salah, teman-teman. Contoh, bini dan istri. Orang Betawi lebih kecenderungan memanggil bini, bukan istri. Padahal yang baku itu adalah sorry yang dari bahasa Indonesia yang sesuai itu adalah istri. Duit jadi uang. Kebiasaan masyarakat manggil duit daripada uang. Cewek menjadi cewek, gua menjadi saya, cowok menjadi cowok, bokin menjadi pacar. Mungkin kalau gua dengan bokin kalian sudah paham ya, tapi cewek dengan cowok maksudnya adalah cewek ini adalah mengenalkan kekasih gue. Kenalin nih, ini cewek gue. Harusnya dia bicaranya adalah kenalkan ini kekasih saya. Harusnya dia jangan menggunakan kata cewek karena cewek itu menandakan perempuan. Orang juga tahu yang dikenalkan itu adalah cewek gitu, bukan perempuan. Kita harus dibilang kekasih. Begitu dengan cowok. Kenalin ini cowok gue, harusnya kenalkan nih kekasih gue gitu atau kekasih saya gitu, seperti itu. Nah, ini dari ketepatan dan kesesuaian, teman-teman. Nah, berikutnya ini contoh yang lebih ini lagi dari segi makna. Adik mendapatkan urutan pertama di kelasnya. Adik mendapatkan urutan pertama di kelasnya. Ini sebuah urutan. Apakah kelas itu urutan? Mungkin lebih kepada peringkat, juara, dan ranking. Kalau memang itu menandakan sebuah prestasi. Sedangkan makna ini menganggap sebuah itu adalah prestasi, bukan urutan duduk. Jadi harus diganti urutan itu dengan kata peringkat. Adik mendapatkan peringkat pertama di kelasnya. Itu perbaikannya. Kemudian dari gramatikal, polusi itu akan polusi itu dapat akibatkan pencemaran udara. Nah, akibatkan harusnya mengakibatkan itu dari segi imbuhan. Ada lagi dari reduplikasi kata ulang. Misalnya apa? Jalan-jalan harusnya berjalan-jalan. Berkali-kali salah harusnya berulang kali. Terus dari kata majemuk, misalnya apa? Penulisan dalam kata matahari, mata dan hari digabung menjadi matahari. Jadi gabungan dua kata atau lebih ketika digabung menghasilkan makna baru. Ada kata mata dan kata hari ketika digabung jadilah matahari. Dia menghasilkan makna yang baru, bukan lagi mata, bukan lagi hari. Sosial yang pada umumnya, yang pada lazimnya masyarakat gunakan. Cewek, wanita, cowok, pria, bini, istri, eyang, kakek. Itu tadi sudah saya jelaskan. Kemudian terakhir adalah kata baku, gunakan kata baku daripada yang tidak baku. Contoh ekstra menggunakan X, yang baku adalah menggunakan K. Karir yang baku adalah karier. Apotik, apotek. Analisa, analisis. Diagnosa, diagnosis. Seperti itu. Nah, jenis-jenis kata ini harus diperhatikan oleh teman-teman. Ada kata kerja, berarti melakukan suatu pekerjaan seperti memberi, memukul. Kata sandang, berarti kata-kata yang digunakan untuk menyandangkan seseorang. Kemudian kata bilangan, kata-kata yang digunakan untuk membentuk sebuah bilangan ya, misalkan satu kedua. Kata seru ya berarti perintah, kata penghubung berarti konjungsi, kata sifat berarti adjektif ya, yang menandakan sifat cantik, manis, gemulai. Kemudian ada kata ganti ada
aku, kamu, dia, mereka, kalian. Kata benda, meja, mobil, langit. Terakhir kata keterangan. Kata keterangan ya berarti menandakan suatu hal, proses keterangan ada di mana, atau menyatakan tempat atau alat. Misalnya di rumah, di perpustakaan itu menyatakan tempat. Kalau dengan pisau itu alat. Ibu memotong sayuran dengan pisau. Nah, dengan pisau itu merupakan keterangan. Jadi ini jenis-jenis kata yang teman-teman perlu ketahui ya. Kemudian ini ada perinciannya teman-teman, ada perinciannya. Jadi itu saja materi yang bisa saya sampaikan di dalam materi diksi ini. Silakan teman-teman baca kembali materinya dan pahami kembali. Silakan bisa buka referensi yang lain untuk membantu pemahaman materi atau menambah referensi teman-teman terkait mengenai diksi. Terima kasih banyak. Saya